Nah, tadi saya cerita soal pengen sih batas itu masih diperlukan ketika dunia katanya tanpa batas gitu kan. Nah, suatu hari kita mengirim patroli ke sini di Selat Malaka nih. Ternyata ada kapal berbendera Malaysia. Patroli kita yakin itu melanggar, maka dikejarlah, ditangkap, ditangkap, maunya dibawa ke pelabuhan Belawan sini. Begitu digiring, ternyata helikopternya datang lagi. Malaysia mencoba menghentikan gitu. Stop. Kenapa stop? Karena Malaysia yakin itu kapal Malaysia ada di air Malaysia. Patroli kita yakin itu udah ada di air Indonesia. Itu intinya. Tapi yang kemudian menarik adalah tetap digiring ke pelabuhan Belawan situ, berusaha dikejar, akhirnya Malaysia memilih pulang. Itu kejadian tahun 2011, sudah lama sekali. Tapi kejadian model begini sering terjadi gitu. Ya. Nah, saya menghentikan dulu di situ. Kenapa itu? Apa yang terjadi? Nanti kita lihat. Gitu ya. Nah, ini hal lain ini. Ini ke belakang. Saya sebenarnya mengenal perbatasan itu di tahun 99 pertama kali. Belum lahir gitu. Iya kan? Lahir tahun berapa sih? Oke. Iya, baru 2 tahun berarti. Oh iya, Iya. Pak. Iya, iya. Sapi itu tahun 2000 lahir. Maaf, Pak. Oke. Saya terlalu ini loh, Iya. Pak. 97. Oke. Ini 99 saya ke situ. Saya diajak ke perbatasan sini, Utara Selatan. Itu melihat gedung ini yang ternyata ada di perbatasan tuh, dibagi dua. Hmm. Ini Korea Selatan, ini Korea Utara. Di dalam gedung ini aja kita bisa melintas batas. Kenapa perlu ada gedung ini? Karena negara ini nggak rukun kan. Nggak rukun jadinya mereka maunya berunding di dalam sini aja. Yang utara nggak mau ke selatan, selatan nggak mau ke utara gitu. Ini baik. Nah kita di luar ini bisa ngeliat pemandangan seperti ini. Ini batasnya. Jadi di sana itu Korea Selatan, ini Korea Utara. Nih, ini udah jelas lah yang utara mana selatannya. Suka drakor nggak? Tahu, tahu ya. Iya, Pak. Berarti tahu dong yang ini. Oh. Jadi kalau sekarang nonton ini, jadi bayangkan kuliah gitu ya. Iya, soalnya ini banget juga kan, Pak. Ya kan, itu kan terjadi kan di situ kan. Nah, saya pernah ke situ tuh, ke bangunan itu. Mm-mm, tahun 99 tuh. Nah, itulah pertama kali saya melihat, oke, perbatasan ini penting untuk dipelajari gitu, ya. Nah, tahun 2003 saya udah jadi dosen muda, saya dimintalah, Sekarang berarti Bapak belum cerita. masih mahasiswa, Oh, semester 6 7. ya. Nah, itu karena ikut lomba terus menangnya itu ini Sana. ke sana. Nah, saya sebagai dosen muda diminta ikut proyek untuk menetapkan batas Hmm. antara Timor Leste dan Indonesia. Maka pergilah saya ke Atambua gitu, Pulau Timor itu. Saya, di situ saya merasa ini menarik sebenarnya bagi kita orang teknik ya. Kita kan belajar itu perbatasan koordinat sangat sangat teknis gitu. Tapi begitu saya ke sana, oh ternyata apa yang sangat teknis ini berhubungan erat dengan politik, dengan kedaulatan, dengan kerukunan antar bangsa gitu. Di situ saya merasa bahwa oh bidang teknis ini yang tadi saya pikir rumit tapi kecil gitu, itu ternyata punya pengaruh besar. Itulah saya tertarik untuk belajar perbatasan pertama kalinya gitu. Pergilah saya ke Australia untuk belajar ini kan tadi saya belajar batas darat nih, sini sama di sini kan. Sekarang saya belajar batas laut nih. Itu ceritanya. 2004. Nah, di situ saya belajar pertama kali akhirnya. Oh, ternyata yang namanya menetapkan bikin batas itu atau boundary making itu ada 4 hal. Ada yang namanya alokasi. Tadi saya udah bilang itu. Alokasi itu kedua kekuatan politik berbagi aja. Misalnya Pak Dila itu adalah Belanda gitu, saya Inggris. Datang ke Asia sama-sama kita nyebutnya menjajah kan. Inggris kamu di sana ya, aku di sini kata Belanda atau sebaliknya. Itu namanya alokasi.
mengalokasikan ruang, kesepakatan politik itu, ya kan? Nah, setelah kesepakatan politiknya, tapi kan ini kalau mau ceritakan panjang jadi kok bisa begitu ya? Kok bisa ada orang dari negara lain? Nah, waktu itu belum ada hukum yang berlaku secara internasional sehingga dianggap ya itu tak bertuan, kira-kira gitu, sehingga mereka menguasai kan. Tapi ini alokasi lah. Seperti misalnya di Pulau Timor itu adanya tadi Portugis ke sana, pakai yang timur belah kanan, yang kiri datang Belanda kan. Makanya Timor Leste itu, kalau saya ulangi sedikit nih mohon maaf ya. Ini kan satu pulau nih. Kok bisa ini Timor Leste ini Indonesia? Gitu. Karena dulu Portugis, ini Belanda. Nah, itu namanya alokasi. Ketika dua kekuatan besar mengalokasikan. Oke, setelah alokasi, berarti alokasi itu kesepakatan politis. Setelah dialokasikan, dituangkan dalam peta, namanya delimitasi. Yuk gambar yuk, gitu. Kartografinya segala macam terus. Tapi kan lapangannya belum dibagi, ya kan? Kalau bagi lapangannya, mendirikan patok segala macam namanya demarkasi. Ya, penandaan di real di lapangan. Makanya kalau kita ngomong batas, apa dulu nih yang kita lakukan? Apa kita sedang ngomong alokasi atau delimitasi atau udah demarkasi? Setelah semuanya jadi patok berdiri segala macam, lalu kita kelola itu administrasi, penduduknya dibenerin, kesehatannya dijaga gitu-gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong boundary making ini sebenarnya 4 lingkaran besar ini, gitu. Nggak bisa kita ngomong hanya mendirikan patoknya saja. Habis itu oke ya. Dan ini adalah teori paling dasar tentang boundary making yang diperkenalkan oleh Stephen B. Jones tahun 45. Itu menjadi kitab suci lah ibaratnya sekarang buku ini gitu. Nanti saya coba carikan buku ini atau nanti coba lihat. Nanti saya kasih ini. PowerPoint-nya saya kasih untuk bisa lihat. Sampai sini oke ya. Ini boundary making. Ini yang saya pelajari pertama kali itu ketika dulu belajar masalah gitu. Jadi saya jadi tahu nih, oh saya sekarang lagi ngomongin delimitasi atau demarkasi, demarkasi atau alokasi. Alokasi mungkin di zaman sekarang ini udah nggak ada lagi. Karena kan alokasi negara itu tuh udah hampir nggak ada lah. Kecuali nanti ada hal yang lain ya. Tapi sebenarnya alokasi itu bisa juga terjadi di pemekaran, ya kan? Maksudnya, Iya. Tapi belakangan ini kan provinsi juga nambah jadi 38 kan. Jadi tetap saja ada kemungkinan. Jadi tapi kemudian bukan antara kekuatan penjajah, tapi kekuatan negara yang membagi provinsi ini. Jadi ada alokasi setelah itu dipetakan, setelah dipetakan dikasih patoknya. Setelah kasih patoknya dikelola dengan baik di manage. Masih itu ya. Nah, jadi saya juga belajar akhirnya, oh ternyata namanya batas itu ada legalnya, aturan hukumnya gimana. Tapi aturan hukum itu harus diterjemahkan di lapangan. Ada teknisnya, gitu kan? Pasal ini ngomong begini, oh terjemahannya apa? Oh harus sekian ketelitian koordinatnya di lapangan, kan gitu. Jadi dua aspek ini, nah kita kan dari sini nih kalau kita sebenarnya orang teknik kan. Tapi mau tidak mau saya harus belajar juga hukumnya kan. Nah ternyata perpaduan itulah yang membentuk apa yang namanya kemudian solusi politis. Karena kesepakatan batas itu atau pengelolaan batas itu at the end of the day itu pasti keputusan politis kok. Pasti yang tanda tangan tuh Menlu, Presiden. Nggak mungkin surveyor kayak saya yang tanda tangan. Nah jadi orang teknis berusaha bikin kajian teknisnya. Orang hukum di backup, ini belajar bareng atau maksudnya bukan berarti orang yang sama beda ya. Bisa aja sama. Saya kan kebetulan teknis paham, S3 saya hukum. Tapi kan mengkomunikasikan bahwa itu ternyata untuk kemudian dikasih masukan kepada presiden atau Menlu, mereka yang memutuskan. Itu keputusan politik, ya kan? Mereka tidak bilang lagi nanti koordinatnya sekian ketelitian kayak gitu. Penerataan itulah kesepakatan batas. Tapi jangan sampai garis batas itu ngawur bikinnya, ya kan? Hanya mempertimbangkan keputusan politis, like dislike atau segala macam. Makanya orang teknis sama orang hukum tuh harus ketat nempel menjadi tim juga gitu. Tapi solusinya politis pasti akhirnya gitu. Bukan orang kita yang menciptakan solusi akhir pasti kan politik. Bisa tuh ya. Jadi aspeknya itu ada legal, ada technical to create a political solution.
to establish a borderless world. Nah, kita sekarang bilang borderless world di satu sisi gitu ya. Dulu kita meletakkan batas, tapi sekarang, tapi apa makna tanda borderless world ini? Ini sebuah isu ilustratif sebenarnya. Saya tuh pernah diundang ke Monaco untuk ngajar di sana, presentasi gitu, tapi makannya cuma pizza. Kalau pizza sekali boleh lah ya, seneng kita ya. Tapi kalau pagi, siang, sore, malam, udah stres kita. Yap, yap. Ini Pak. Tiap apa namanya, tiap makan lah Lu pokoknya. makanan pokok mereka bisa. Hah? Makanan pokok mereka Ya, berarti bisa Pak. ya either pizza atau pasta gitu gitulah Pasta. pokoknya. Yang bagi saya tuh kayak udah stres gitu. Nah, lalu saya tanya sama panitianya, di mana saya bisa nyari nasi goreng, saya bilang gitu, jadi fried rice. Itu yang paling kita pikirin lah kalau sudah habis stres begitu kan. Dikasihlah saya alamat di sini. Ini tokonya, restorannya. Ini uh, tempat saya ngajar. Kesannya jauh, tapi setelah saya cek pakai Google Maps, cuma 7 menit. Jalan kaki, deket loh. Saya pikir gitu, dekat lah. Eropa kan nggak terlalu panas, saya jalan kaki aja. Jalan kaki saya ke situ. Tidak ada, tidak ada hal yang aneh. Saya pesen makan, bayar, makan, kenyang, lahap, selesai, pulang. Enak. Ya tidak seenak kita sih. Besoknya saya baru sadar, itu di beda negara. Gitu. Jadi ternyata saya dari Monaco itu sampai Prancis. Iya Pak. Ya. Nah, Tapi ini bebas Pak. Bebas. exactly, that's the point, right? Kalau kita punya visa Schengen di Eropa itu kita bisa kemana-mana aja kan di dalam situ. Bahkan kita nggak sadar kita pindah negara gitu. Apalagi negara kecil kayak gini, yang benar-benar jalan kaki kita pindah negara. Nah, itu seperti membongkar ulang pemahaman saya tentang batas. Ya kan? Yang tadinya saya pikir batas itu pasti konflik, perang, apa ya, patok bergeser gitu-gitu kan. Ternyata Patoknya hilang. patoknya hilang, kayak gitu. Atau santai banget batas di sini gitu. Kita bahkan nggak ngerasa di batas. Nah itu kan berarti itu namanya keterbukaan pemikiran kemudian kan. Oh, perbatasan itu ternyata ini gitu. Bisa juga adalah soal kolaborasi. Nah yang paling menarik kemudian saya pernah eh, di perbatasan Swiss Prancis. Kenapa saya jadi doyan ngikutin kasus begini? Karena saya belajar perbatasan. Di perbatasan Swiss Prancis itu namanya hotel, namanya Franco Swiss. Nih, itu ternyata berdiri tepat di perbatasan. Kata buku-buku yang saya baca, kata majalah kan. Nah, setelah saya diundang ke Belanda, saya pikir, ah, boleh deh main ke situ, main asal ke situ. Masuk restorannya, saya pikir akan ada satpam, apa segala macam. Enggak ada. Santai, cuma satu orang kasirnya. Terus saya tanya itu sama kasirnya, ini garis batasnya di mana ya? Dia bilang, Bapak sedang berdiri di garis batas kan. Jadi kasir itu ternyata batas. Saya tengok ke belakang sini, ini saya foto. Ini kan Prancis, ini Swiss. Saya pikir tadinya memang tempelan bendera doang. Enggak, ini batasnya di sini. Gitu. Terus pertanyaannya epic tuh menurut saya. Habis pesan makan minum, dia tanya, mau duduk di Prancis apa di Swiss? Gitu. Nah Bapak itu, pilih yang mana? Hah? Bapak pilih yang mana? Saya waktu itu keliling-keliling aja, nggak usah ini kan untuk karena kan tidak ada konsekuensi apapun. Gitu saya punya visanya segala macam kan. Nah, jadi bayangkan saya yang belajar perbatasan di Indonesia yang penuh dengan asumsi dan pemahaman konflik, batas, perang segala macam. Itu kayak dibongkar ulang tuh pemahaman saya soal itu. Oh, berarti manajemen perbatasan dalam konteks ini sekarang bisa beda pendekatannya. Kalau tadi kan security kalau kita tuh aman, jaga, jangan sampai kayak gitu gitu. Tapi dia santai, betul. Sudah pernah ke perbatasan belum ya?
Mohon maaf, Mbak Dira udah pernah ke luar negeri, Singapura? Thailand. Oke, berarti sudah pernah lewat batas, tapi mungkin belum pernah ngelihat kayak misalnya di Pulau Sebatik atau di Sarawak yang batas kita betul-betul dekat-dekatan sama darat, belum pernah ya. Yang Nah, lama itu juga ada ya Pak ya? ya kemarin yang waktu saya bilang di KKN itu, Iya. nah itu kan mirip gini Iya. sebenarnya. Tapi di sana tentaranya banyak tetap. Di Menjaga sini nggak tentara, negara tapi gitu. Pak. Berarti kok di sana, kok di sini itu Ya, karena gimana mereka Pak? karena mereka punya banyak sekali deal kesepakatan kayak mata uang. Oh, ini menarik nih. Kalau di Eropa itu mata uangnya kan euro, tapi Swiss nggak pakai euro dia. Jadi ketika saya bayar ke situ nih, saya kan datang dari Swiss, ke sini saya datang dari Swiss. Begitu dikasih bill, saya dikasih euro billnya. Aduh, saya kaget dong. Gak pak euro kan? Saya bilang, maaf, I don't have euro, I have Swiss franc. Saya pikir nanti udah ribet nih urusan ini, nggak jadi makan saya. Ya, oh, it's okay. Dirobek billnya yang euro, diganti keluar Swiss franc. Jadi konversi biasa aja gitu. Jadi menggunakan mata uang yang berbeda itu nggak ada hubungannya sama nasionalisme kalau di situ gitu. Biasa aja. Oh nggak ada, nggak mau euro ya pakai pakai Swiss franc atau nggak pakai ini. Terus saya bayarkan pakai Swiss franc. Dia bilang gini, tapi untuk kembaliannya aku nggak punya uang kecil nih Swiss franc. Kamu saya kasih euro ya. Saya kan pikir seru juga nih. Tapi gimana saya pakainya? Saya mau ke Perancis, saya mau ke Swiss bukan ke Perancis. Saya bisa pakai kan ini? Oh pakai bisa pakai. Benar tuh. Saya bawa apa namanya uang logam euro kan. Sampai di Swiss saya masuk ke Indomaretnya lah ibaratnya gitu ke ininya. Saya kan belanja sesuatu nih. Saya sengaja tes. Saya Swiss franc punya, tapi kan ada sisa kembalian euro tadi. Saya tanya tuh sama kasirnya, saya tuh punya euro yang tapi kecil gini. Tapi belanjaan saya lebih dari ini. Gimana nih? Kamu kalau mau bayar, bayar pakai euro dulu. Sisanya bayar pakai Swiss franc. Jadi santai betul. Oh gitu ya? Nggak ada urusan sama nasionalisme apa gitu. Gitu kan. Nah itu menurut saya tuh penting tuh pengalaman itu untuk membuat kita membuka pikiran soal manajemen perbatasan. Bahwa tidak selalu sebenarnya manajemen perbatasan ditarai dengan harus nasionalisme, harus pakai punya apa kita. Belum tentu itu, bukan itu esensinya. Kenapa orang Prancis dan orang Swiss nggak pernah merasa minder atau kalah satu sama lain atau ngotot? Kamu harus pakai uang saya, kenapa nggak gitu? Karena secara ekonomi mereka setara, ya kan? Kalau secara ekonomi mereka setara, kamu pakai uang kamu tinggal apa? Konversi aja. Itu kira-kira kan. Nah, itu artinya kenapa kita sibuk menegakkan harus pakai ini itu bisa jadi karena belum terjadi kesetaraan itu maka kita perlu untuk memaksa orang menggunakan mata uang kita dan segala macam. So itu pendapat saya ya sebagai orang yang tidak ahli ekonomi gitu ya. Tapi di sana buktinya mereka santai aja Pak. Gitu. Lanjut ya. Jadi waktu saya ketemu ke situ tuh saya pikir oh bener ya kita memang hidup di dunia tanpa batas ini. Ini kan istilah ini dikemukakan oleh Kenichi Omae namanya 1990 belum lahir waktu itu. Belum. Belum lahir. Kenapa dia bilang begini? Karena waktu itu kalau ngikutin sejarah ya, Jerman Timur, Jerman Barat itu pernah terpisah dengan tembok Berlin, Berlin Wall. Tahun 89 runtuh lah dia. Bersatulah Jerman Timur. Dia makanya dia bilang, oh kita hidup di dunia tanpa batas kan, nggak ada lagi batas itu. Tapi kenyataannya, nanti kita lihat gitu ya, apakah batas itu benar perlu atau enggak. Contohnya sekarang di laut kita. Kita pikir laut kita begini kan, tenang, aman, damai. Gitu. Faktanya, kapal kita dan kapal asingnya seliweran. Ini kapal nih. Gitu kan. Jadi kita pikir begini, kata begini. Jadi kita lagi harus sibuk mikirin sekarang ini soal keamanan segala macam lah gitu. Bukan seperti damai itu. Kenapa boleh begini? Karena memang secara hukum negara lain boleh melintas. Itu nanti kita bicarakan.
Nah, berarti kewenangan kita atas laut itu seberapa sebenarnya kan? Ada hukumnya namanya United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Konvensi PBB tentang hukum laut. Tahun 82 ini yang terbaru. Mungkin masih ingat tuh ketika SMA, ini namanya garis pantai atau garis pangkal. Ini namanya perairan pedalaman. Di luar itu ada namanya 12 mil laut teritorial sebenarnya. Ya. Jadi laut teritorial itu ternyata airnya, dasar lautnya, udaranya. Udaranya. Di luar itu ada namanya zona tambahan 24 mil. ZEE 200 mil, ini pasti sudah tahu ini. Nah, yang tadi saya bilang landas kontinen bisa lebih dari 200 mil. Tapi landas kontinen itu hanya dasar lautnya. Dasar dasar Dasarnya laut. saja. Kalau ZEE kan ini, air laut dan dasar lautnya. Iya. Landas kontinen berarti dasarnya saja. Berarti kalau ini adalah negara A, ini milik negara A ini dasar laut ini. Tapi air di atasnya enggak. Iya. Karena airnya dia kan maksimal 200 nih tadi. Jadi kan. Berarti artinya lautnya di atas itu laut bebas. Ini jadinya. Air lautnya bebas. Tapi dasar lautnya punya negara ini. Ikannya Pak? Ikannya punya bebas. Bebas itu artinya ya kita boleh juga menangkap. Tapi kalau orang lain laut di situ dan kan kita nggak boleh larang. Gitu. Hanya gara-gara dasar lautnya punya kita gitu. Oke. Nah inilah ini baru baru pengantar aja. Seperti inilah hukum internasional mengatur pembagian laut itu, gitu kan? Nah sehingga artinya yang tadi laut kita yang tadi itu berarti harus dicek dulu mana yang laut teritorial kita, mana zona tambahan, mana CPE-nya. Kalau di luar itu berarti oh dia milik orang lain kan gitu ya. Nah ini namanya kedaulatan. Jadi daratan ya ditambah 12 mil laut teritorial. Namanya kedaulatan penuh, sovereignty. Itu istilah hukum sebenarnya. Kenapa kok dibedakan? Sovereignty itu full kekuasaan kita. Di luar ini dari 12 ke sini memang ruangnya itu kita yang boleh memanfaatkan, tapi sebenarnya itu bukan kekuasaan penuh kita, namanya sovereign rights atau hak berdaulat. Jadi kalau ditanya sekarang, di laut teritorial kita punya kedaulatan nggak? Iya. Di ZTE kita nggak punya kedaulatan, yang punya hak berdaulat. Artinya apa itu? Artinya kita secara eksklusif boleh menguasai ekonominya, sumber dayanya. Tapi itu bukan punya kita sepenuhnya sebenarnya. Makanya nanti orang lain boleh lewat, pemanfaatannya segala macam itu ada tuh aturan. Adanya di sini nih, UNCLOS. Tapi ini untuk sekilas saja dulu bahwa sebenarnya laut itu dibagi-bagi dengan sedemikian rupa. Ada yang dasar lautnya doang, ada yang air lautnya, ada yang sampai udaranya. Itu pahami konsep itu aja dulu. Ya. Sehingga dengan ini tadi ada negara, dia berhak atas 12 mil laut teritorial, 24 mil laut zona tambahan, 200 mil laut CDI, segala macam kan. Berarti kalau ada negara kecil kayak gini, dia berhak atas ruang laut yang luas sekali. Ya kan hingga lebih dari 200 tadi itu kan. Pertanyaannya, mungkin nggak ada negara sendirian kayak gini, tidak berdampingan dengan lain, padahal bentuk dunia kayak gitu kan gitu, nggak mungkin. Pasti ketika negara itu mengklaim semua haknya, pasti itu tindih dengan negara lain kalian dekat, gitu kan. Nah sekarang logikanya begini, ada negara A, B, C, D, E, F ya. Negara E ini punya laut nggak? Nggak punya. Itu namanya landlocked state, negara yang terkunci di daratan. Kalau yang punya laut itu namanya negara pantai, coastal state. Oke ya. Berarti semuanya punya laut kecuali E. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi dari aturan tadi, kan semua negara berhak atas 12 mil laut teritorial. Betul, ini dia. Betul. Dan di sini kita lihat misalnya C dan D, itu nggak ada tumpang tindih. Enggak. Nggak ada. Tapi kan mereka juga berhak atas ZEE.
yang 200 tadi. Hmm. Ya kan? Disitulah terjadi tumpang tindih antara C dan D, betul kan? Itulah yang dimaksud dengan penetapan batas. Jadi negara ini harus berunding berdua untuk bikin garis ini. Itu namanya delimitasi itu tadi. Kan ditempatkan di peta. Kan nggak mungkin di laut bikin. Ingat tadi ya, lingkaran 4 itu. Delimitasi. Nah, aturan mainnya ada di UNCLOS tadi. Coba saya ulangi lagi. Ini yang tumpang tindih kan ZTE-nya, betul kan? Untuk air lautnya. Tapi kan dasar lautnya juga ada. Landas kontinen. Jadi dasar lautnya itu juga tumpang tindih. Air lautnya tumpang tindih. Dasar lautnya adalah landas kontinen tadi. Eh, air lautnya ZTE. Berarti garis ini sebenarnya membagi membagi air laut dan membagi dasar laut. Ya kan? Ya. Berarti membagi dua rezim berbeda. Aturan hukumnya pun beda. Pasal 74 dan pasal 83. Ada dua. Ada dua. Apakah semudah ini? Tidak, kalau di sini ada minyak. Pasti nggak akan semudah itu gitu. Jadi kita bisa lihat kompleksitasnya apa. Nah, sekarang antara A dan B, ini kan ada batas darat sampai sini kan. Batas lautnya lah lanjutan batas daratnya. Ya kan? Hmm. Ini berarti di sini membagi laut teritorial, betul kan? Dari sini ke sini membagi ZTE dan landas kontinen. Makanya ini pasal 15 teritorial ya. Ini pasal 74 dan 83 sama dengan ini tadi. Sama dengan ini. Paham maksudnya ini? Ulang ya. Ini kan laut teritorial nih. Iya, Pak. Ini ZTE. Garis batasnya kan adalah membagi dua untuk A dan B kan. Berarti kan dari titik akhir garis batas darat digunakan sebagai titik awal untuk batas laut. Kan gitu kan. Ulang ya. Nah, sehingga ini sebenarnya sampai sini doang, itu hanya membagi laut teritorial. Dari ini ke sini membagi ZTE dan landas kontinen. Pasalnya pun berbeda. Yang mengaturnya gitu. Ini hanya untuk sekilas untuk menunjukkan bahwa kalau kita berbagi laut, itu tergantung zona apa yang kita bagi nih. Sehingga aturannya pasal berapa yang kita pakai. Gitu. Bang, ya? Tentu saja lagi-lagi tidak semudah itu kalau ada minyak di situ. Hmm. Pasti akan perundingnya lama, segala macam. Nah, sampai situ oke ya. Nah, sekarang berarti Mbak Dila udah paham. Oh, gimana ceritanya negara itu perlu batas. Karena ada tumpang tindih gitu. Haknya itu pertampalan. Nah, sekarang saya tanya. Negara F ini punya tetangga nggak? Sorry, belum, belum. Belum itu. Ini kan ada dasar laut sekarang. Yang di luar 200 tadi kan. Tapi ini nggak punya dia. Dasar laut di luar 200. Ini kan harus dibatasin juga nih. Berarti garis batasan kan gini nih. Dari sini, sini kan. Paham ya? Ya enggak? Antara negara C dan negara D. Untuk yang negara A itu dari sini sampai sini. Berarti semua yang di utaranya itu milik A, semua yang selatan milik B. Paham sampai situ ya? Negara F, dia nggak punya landas kontinen ternyata. Ingat ya? Ini agak tricky nih. Ada bolanya. Kenapa nggak punya, Pak? Kenapa nggak punya? Nah, jadi soalnya ini kan katakan ini darat ya. Ingat kalau laut teritorial tadi mesti 12 kan? Karena ada aturannya main kan gitu ya. Anggap ini benar kan? Terus untuk ZEE itu kan 200. Pasti gitu juga dia betul ya kan? Ini laut teritorial, ini ZEE. Betul. Ini negara A, katakan gitu ya. Nah, ini jelas nih. 12, 200. Tapi untuk landas kontinen, caranya nggak sama dengan mengukur itu. Tidak ada ukuran yang pasti berapa gitu. Dia tuh hanya bilang gini, kalau kamu memenuhi syarat, kamu boleh nambah landas kontinennya.
Bisa gitu bentuknya. Paham ya? Oke, segini dulu. Jadi bukan bukan begini yang pasti sekian di sini. Kok bisa kayak gini? Karena untuk landas kontinen itu ada kriterianya agak khusus. Kalau ini kan cuma jarak tadi. Kalau ini lihatnya ada ketebalan sedimen. Jadi bentuknya kayak apa? Slope-slope-nya di mana gitu. Jadi ini ngikutin struktur dasar laut. Nah, gitu. Jadi kan nggak tadi ini kan nggak jaraknya. Berarti dalam contoh saya ini si A, B atau daratan ini punya landas kontinen dia, ya kan di sini. Tapi ini enggak. Ini contoh saya aja sih. Kalau dia misalnya nggak punya landas kontinen, berarti kan dia tidak ada yang tumpang tindih dengan negara B kan. Berarti nggak dia nggak perlu bikin batas. Jadi dia tidak berhak atas landas kontinen. Ini contohnya ini. Ini kan berarti di sini nggak berhak dengan landas kontinen di sini. Tapi di sini berhak dia. Jadi kalau ada negara di sini sekarang, misalnya gini, kan dapat juga 12 kan, lalu dapat 200 kan gitu. Berarti dia nggak bertetangga. Tapi kalau di sini ada ini kan 12, 200 gitu. Lalu dia juga punya, ya, maka dia punya tumpang tindih segini. Paham ya? Oke. Nah, bagaimana menentukan ini berhaknya atau tidaknya? Itu nanti di pertemuan berikutnya. Jadi artinya nih, kalau secara umum saya mau bilang ini kan 12 mil dan 200 mil ini tinggal ukur doang lah gitu ibaratnya. Ini juga 12, ini juga 200. Tinggal ukur doang. Tapi begitu mau menentukan, berhak sama dasar laut sebenarnya, itu perlu tahu struktur dasar lautnya, sedimennya kayak apa. Nanti itu ada di Cara mengetahuinya dengan ilmu yes, geospasialnya, Pak. yes. Nah, bayangkan misalnya gini, contohnya nih. Kita harus tahu bentuk lereng, bentuk dasar laut itu kayak apa, kapan dia curam, kapan dia landai. Berarti harus ada pemetaan dulu nih. Dengan hidrografi namanya segala macam gitu, pemetaan batimetri, dapat bentuk dasar laut. Setelah bentuk dasar laut tahu, nanti ada juga syarat yang lain, ketebalan sedimennya gimana. Jadi kalau endapan lumpurnya itu seberapa tebal. Itu berarti harus pakai seismik. Nah, itulah kontribusi bidang ilmu kita di situ untuk mengetahui ini. Gitu. Seperti itu paham ya? Logikanya dulu paling enggak. Jadi ini benar ini perlu survei segala macam untuk bisa menentukan dia berhak apa enggak sebenarnya. Tapi kalau balik ke sini berarti antara negara F dan B itu nggak ada tumpang tindih, ya kan? Karena dia di sini dia nggak berhak atas itu. Artinya setelah dicek bentuk dasar lautnya, ketebalan sedimen itu dia nggak memenuhi syarat untuk mendapatkan landas konten lebih dari 200 gitu. Ada syaratnya lagi apa? Ada syaratnya. Dan Oke, misalnya ini juga ya. tidak semuanya, gitu ya, Pak. Yes. Betul. Ini pun tidak, makanya saya bilang tadi, kira-kira negara A ini saya anggap aja A, B, C gitu ya. Yang A itu dia punya di sekitar tempat ini. Yang B ini anggaplah saya di sini punya gitu ya. Di sini punya. Tapi dia kan berarti nggak ada materi yang ini. Kecuali nanti dia punya di sini kayak gini. Bisa aja kan gitu kan. Kan bisa aja begitu. Sehingga ini tumpang tindihnya nanti. Harus dibikin batas di sini nanti gitu. Ya kan? Nah, bagaimana menentukan ini? Ini dan itu nanti kita lihat. Tapi secara umum itu poin bentuk dan struktur dasar. Oke. Nah, antara B dan F itu nggak ada tumpang tindih kan? Berarti udah aman sebenarnya. Kecuali nanti F itu nggak pakai aturan main, tiba-tiba mengklaim jadi gitu. Kayak ini, kayak ini. Ya kan? Boleh nggak? Secara hukum nggak boleh. Kan ada aturannya. 12, 24, 200. Atau kalau ini berarti harus survei dulu bener nggak berhak. Dia tiba-tiba gitu misalnya. Kesannya jadi ada tumpang tindih itu. Padahal itu tumpang tindih yang ilegal. Karena negara F mengklaim tidak sesuai dengan
UNCLOS tadi gitu. Oke ya. Tapi kenyataan jadi rumit, jadi runyam. Ada negara kayak gitu namanya Cina. Kan gitu kan dia di Laut Cina Selatan itu. Yang tiba-tiba nanti seperti jadi tumpang tindih sama kita. Padahal apa yang dia klaim itu tidak sesuai dengan hukum gitu. Kan? Nah, ini hanya untuk memberikan saja gambaran bahwa sebegitu kompleksnya aturan urusan batas di laut. Satu, dia nggak kelihatan, gara-gara nggak ada patoknya, nggak ada gapurannya. Aturan mainnya ternyata banyak, gitu kan. Belum lagi ada yang melanggar, gitu mas. Jadi nggak melanggar aja ini udah rumit kan. Nggak, semua orang ikut aturan aja udah rumit. Apalagi ada yang melanggar. Gitu. Itulah yang terjadi di dunia ini saat ini. Oke, nah, kalau lanjut dikit. Apalagi nanti di situ ada minyak, ini perbutkan. Bagaimana dengan negara seperti Indonesia? Indonesia itu berhak atas garis pangkal kepulauan namanya, yang melingkupi seluruh kepulauan, menghubungkan pulau-pulau terluar. Kalau ini tadi kan garis pangkalnya di sini kan, di masing-masing pulaunya, betul kan? Indonesia itu anggap dia ini Indonesia lah, ujung-ujung itu. Makanya pulau terkecil jadi perannya penting, ya kan? Nanti baru setelah itu, nih, kalian ya. Jadi 12 itu diukur dari situ 12 milnya, 24 milnya, 200 milnya, dan landas kontinennya. Pasti seperti ini. Jadi seakan-akan ini dianggap semua daratan ini, ya enggak? Yang biru tua itu. Ya kan? Nah, keuntungan kita sebagai negara kepulauan ada seperti itu, bisa bikin garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar tadi. Oke, Nah, kita berarti aturannya apa Pak? Maksudnya yang membolehkan ini. dituangkan dalam peraturan apa Oke, gitu? kalau kita kan tadi UNCLOS yang internasional itu UNCLOS ya. UNCLOS tahun 1982 ini kita ikut bikin dulu. Oh. Jadi kita meratifikasi bahasanya gitu. Ratifikasi. Berarti kita mengakui aturan ini menjadi aturan Indonesia. Itu dalam Undang-Undang nomor 17 1985. Jadi kita mengadopsi ini, sini nih tempat. Gitu. Tapi ini isinya intinya adalah saya percaya dan mengikuti aturan itu. Sebagai tanda kita sudah menjadi bagian dari hukum internasional itu. Nah, dari situ kemudian, nah ini nanti sejarahnya kita bisa lihat di pertemuan lain sebenarnya. Tadinya ketika kita baru merdeka, ini bukan jadi, ini kan sekarang laut kita nih, namanya perairan kepulauan kan. Tadinya enggak, kita nggak boleh tadi bikinnya begini nih. Tadinya tuh ya masing-masing pulau aja kayak gini. Jadi kan dulu ini laut bebas ini dulu, ya enggak? Iya. Sehingga dulu memang ada negara lain yang laut ke situ. Begitu kita mengajukan pada PBB atau pada negara-negara agar kita dibolehkan menguasai ini kita kuasai sekarang, dibolehkan, tapi ada kompensasinya. Kan dari dulu kami udah sering lewat sini. Kalau sekarang tiba-tiba kamu miliki dan kami nggak boleh lewat kan nggak fair dong. Jadi itu. Nah, kesepakatannya adalah oke, ruangnya boleh dimiliki di Indonesia, tapi kalau kami lewat tetap dibolehkan ya. Itu kesimpulannya. Maka muncullah apa yang disebut dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia, ALKI. Mungkin pernah dengar? Belum pernah. Alur Laut Kepulauan Indonesia. Jadi kita membolehkan kapal asing lewat di perairan kepulauan kita Di alur itu. di alur itu yang kita tentukan. Kompromi. Nah, sekarang kan ada juga negara lain tuh di sekitar situ kan yang juga punya 12, 24, 200. Apa yang terjadi? Tumpang tindih. Apa yang harus dilakukan? Delimitasi. Nah, ini untuk menggambarkan gimana delimitasi terjadi antara negara Indonesia dengan negara tetangga itu. Ya kan? Ada negara gitu juga. C. Berhak atas 12,
Udah 4 berarti. Ada tumpang tindih? Nggak ada. Tapi jangan lupa, C itu bisa aja punya landas kontinen. Tumpang tindih sekarang tuh. Di Pulau ada batas itu. Yang saya ceritakan tadi. Ya kan? Atau ada ini pulau kecil di sini. Tapi bukan punya Indonesia. Punya negara lain. Katakan Australia itu macam. Karena ada tuh pulau-pulau kecil yang dekat sama Jawa, tapi punya Australia itu. Dengan ini kan pulaunya berhak juga atas itu sebenarnya dia. Tapi kan nggak mungkin dapat segitu. Rugi apa namanya nggak fair untuk Indonesia. Makanya dibuatlah batas gitu. Jadi gitu deh. Soalnya. Tapi laut ini sekarang bukan lagi milik Indonesia, itu miliknya dia, ya kan? Ada batas gitu. Jadi bisa kompleks sekali ya, atau negara ada negara E, nggak ada tempat ini sama sekali. Tapi bukan tetangga dia. Kecuali kalau dia nakal kayak itu tadi. Tahu kan? Nah, satu slide ini menggambarkan seluruhan cerita itu tadi. Betapa kompleksnya urusan hak laut, tumpang tindih, batas, ada negara yang tertib nggak tertib, melanggar nggak melanggar segala macam lah. Jadi ini satu slide ini menggambarkan semua isu di perbatasan laut. Jadi nanti di situ ada apa kompetisi untuk sumber daya, rebutan, ada metode-metode apa yang mau dipakai, ada teknologi di situ, ada juga urusan kedaulatan hak dan itu intinya tuh. One slide ini. Ini baru kita mikir bagaimana membuat batas, belum mengelola ini, Iya. belum manajemen nanti. Nah, makanya saya perlu kasih ini dulu agar nanti kalau ngomong manajemen perbatasan, udah kebayang tuh kayak apa perbatasan itu. Nah, mari kita lihat sekarang Indonesia kayak apa. Ingat Indonesia kan negara kepulauan nih, yang boleh melingkupi menghubungkan titik-titik keluar tadi kan. Sehingga air yang biru itu namanya archaeologic waters atau perairan kepulauan. Kita yang punya. Tapi orang lain boleh lewat. Ingat tadi. Nah, setelah kita cek ini, kalau ini kan berarti bisa mengklaim 200 ke sini kan. Dan seterusnya ya. Ternyata kan jadi tumpang tindih pasti dengan Malaysia. Tumpang tindih dengan Filipina segala macam. Maka dari situ dibuatlah, nah ini garis batas sekarang. Mari kita lihat. Contoh sederhana dulu. Di sebelah barat Sumatera lah. Kan nggak ada negara di sini. Berarti Indonesia berhak atas 12.200 kan? Kan gitu. Tidak perlu lagi menetapkan batas dengan negara lain karena nggak ada tetangga. Maksimal dia bisa klaim, ya kan? Di sini bisa maksimal nggak? Di, di yang berapa ini? Ada. Nah, ini kan sebenarnya kalau di sini kan bisa klaim 200 juga nih, ya enggak? Tapi ada pulau di sini. Pulau ini miliknya Australia, namanya Christmas Island. Jadi Jauh juga ya, Pak. Hah? Jauh ya. Jauh, makanya dekat sama Indonesia, jauh sama Jawa. Makanya saya bilang tuh guyon saya itu dekat belum tentu memiliki gitu. Jadi karena ini punyanya Australia, maka mau tidak mau harus digarisin batasan. Maka ini punyanya Christmas Island, jadi bukan punya kita. Kalau ini yang merah ini udah ditetapkan batasnya. Ini dengan Palau, namanya negara-negara ini namanya Palau. Kita maunya di sini garis batasnya. Maunya kita ya, belum sepakat soalnya. Tapi Palau maunya di situ. Ada pulau itu, Pak. Karena ada pulau ini. Ini punya Palau ini. Tapi kita pengennya pulau itu tidak di
tidak dianggap Oh, pulau, dia hanya dikasih 12 mil aja di sini, kelihatannya. Tapi dia maunya ini pulau saya kok, saya akan gunakan untuk mengandalkan batas, jadi batasnya harusnya di sini gitu. Nah inilah, ini namanya bentuk negosiasi tadi itu. Oke. Nah ini Indonesia nih, jadi dia punya 10 negara tetangga yang belum tuntas semua. Nah, ingat tadi uh, landas kontinen lebih dari 200 mil tadi, kita punya di situ, bukan punya, kita baru mengajukan ke PBB di situ, oh ngajuinnya ke PBB. PBB di sini, di sini, di situ, Hmm. tiga yang kita sedang ajukan. Yang sudah kita ajukan dulu ini, depan kan kecil nih, dikit merah ini. Udah diajukan, udah disetujui. Ini sedang diajukan, belum disetujui. 18, 22, 20, 22. Itu pengajuannya tadi Pak Ya, berdasarkan yes, kriteria tertentu. betul. Kita harus survei dulu ini itu segala macam. Pokoknya kita seribet lah melakukan segala itu, dan kita ngitung sendiri segala macam. Lalu menurut kita nih, menurut hitungan kita, sampai di sini kami punya, ya sampai sini kan. Nah ini diajukan ke PBB karena PBB yang harus menilai nanti. Dia punya juga tuh tim ahlinya, namanya CLCS, Commission on the Limits of the Continental Shelf. Dia punya, nanti dia menilai ini apakah ini benar, apakah ini pengajuan ini masuk akal apa enggak. Kalau dia pengajuannya benar, udah dibilang oke, ini boleh nih buat Indonesia. Nah kita nanti akan punya ini sebagai dasar laut kita, ini sama ini, seperti ini kan kecil nih, kita udah pasti punya sekarang. Jadi seperti menambah. Kalau nanti ini jadi milik kita misalnya, orang lain nggak boleh lagi ngebor minyak di situ. Jadi murni milik kita nih. Cuman dasar lautnya aja ya. Air laut di atasnya laut bebas. Oke, sampai sini. Nah, Indonesia dengan 10 negara tetangga tadi. Ini kan besar nih Indonesia ini kan. Ya, ini kalau dibandingkan sama Jepang, seumli itu Jepang. Ini Jepang nih kan. Lihat kan? Ini kita besar. Nah, sekarang mari kita lihat yang masing-masing tuh. Dengan negara tetangganya ini kan ada, kita punya Malaysia kan. Setelah kita berunding dari dulu, akhirnya kita punya ini. Garis batas kita berhasil tetapkan dengan Malaysia di situ. Dengan Malaysia di situ. Dengan Malaysia lagi. Ya, itu dengan Vietnam. Vietnam. Itu dengan Thailand. Itu dengan India. Kok bisa India? Karena dia ada pulau-pulau kecil di sini. Punya India tuh. Sini India. Itu yang sudah kita tetapkan. Sudah kita setujui sama mereka. Tapi jangan lupa, ini semua adalah garis batas dasar laut saja. Belum air laut. Kebayang ya? Yang dibagi itu dasar laut. Waktu itu karena memang hukumnya begitu. Right? Ya. Coba sekali Pak. Oke, penting. Dulu aturan main uh, UNCLOS itu sebelum ada UNCLOS 82, itu negara itu hanya berhak atas 12 mil laut aja. Jadi ibaratnya tuh kalau ini negara ya, ini negara. Dulu untuk air laut itu berhaknya segini doang, airnya. Dasar lautnya, jadi dulu namanya air laut itu hanya segini, nggak ada 200 mil. Tapi untuk dasar laut memang ada hak dari dulu, gitu ya, dasar laut ya, gitu kan. Ada tumpang tindih kan sih kan. Jadi kalau dulu orang menetapkan batas, pasti yang dibagi ini, cuma yang dibagi dasar laut, karena air lautnya hanya sampai di sini kok haknya. Baik. Maka ini dulu udah ya kita kita membuatnya air laut sampai di sini doang kok. Ini kan nggak ada hak atas air laut, makanya jangan dibagi. Ngapain dibagi orang kita nggak berhak? Paham itu dia. Jadi yang ditetapkan waktu itu adalah batas dasar laut saja. Kan?
Oke. Nah, only seabed, not water columns. Hanya dasar laut, tidak air. Nah, sekarang mari kita ingat tadi yang slide yang pertama, yang helikopter itu. Nah, jadi dari situ kita kasih konteksnya sekarang. Ternyata Indonesia dan Malaysia, ulang ya, kan udah menentukan batas di sini nih. Ini batasnya. Tapi yang dibagi apa tadi? Dasar laut. Kan gitu ya. Sekarang kita dengan adanya UNCLOS 82, ini tahun 69 ini. Ada UNCLOS 82, berarti kita berhak atas ZEI sekarang. Ya kan? Berarti berhak atas air laut sekarang kita nih. Karena berhak berarti belum berbagi juga. Nah, untuk berbagi lautnya, tapi sebelum itu saya mau kasih tahu, ini lebih dekat kemana? Indonesia atau Malaysia? Tapi Indonesia rugi sebenarnya. Ya kan? Kalau lebih dekat ke sini kan. Nah, makanya untuk air laut, Indonesia maunya di situ batasnya. Jadi tidak ngikutin atas dasar lautnya. Kan beda rezimnya, beda hukumnya. ZEE sama landas kontinen gitu. Bang ya? Udah disetujui. Belum. Ini mau Indonesia. Kalau saya tanya sekarang lebih dekat ke mana? Malaysia. Sebenarnya enggak juga. Karena kuning ini diukurnya dari, oke, kita lihat garis pangkal kita sekarang di sini. Betul kan, garis pangkal kita kan boleh menghubungkan pulau-pulau terluar. Kalau Malaysia boleh nggak? Nggak boleh, karena dia negara bukan negara kepulauan. Maka dia garis pangkalnya ngikutin garis pantainya. Betul kan? Makanya garis kuning ini sebenarnya itu jaraknya sama kan? Ke sini sama ke sini gitu. Jadi garis kuning ini garis tengah. Pak kita itu adil tuh gitu. Jadi kalau nanti diminta membela Indonesia, ya nggak dibilang garisnya dekat Malaysia. Nah ini cara kita benar. Gitu. Tapi hitungnya ini pulau-pulau terluar di garis pulau terluar. Oke. Nah tapi sekarang pertanyaannya gini, kita pengen mengajukan di sini. Malaysia mau nggak? Enggak. Dia pengennya di situ. Kan udah punya garis dasar laut dulu, udah pakai itu aja, tarik ke atas. Masuk akal secara logika, tapi secara hukum eh, belum tentu dia benar, karena kan memang dibolehkan berbeda gitu. Tapi intinya sekarang nggak sepakat ini berdua ini, maka Indonesia pengennya di sini, gitu kan? Malaysia pengennya di sini, maka terjadilah kawasan tumpang tindih berarti sekarang. Indonesia pengen, Malaysia pengen, kan gitu. Makanya Indonesia menjadi patrolinya ke situ. Nah, itulah ceritanya sekarang. Kenapa dia ngirim patroli ke sini? Karena Indonesia ingin menegaskan ini punya saya nih, ini, yang arsir kuning itu. Malaysia juga ngirim nelayan ke situ untuk menegaskan saya punya. Semua sama sebenarnya actionnya. Nah, Indonesia kemudian mencoba menangkap kan gitu kan ya. Mau menangkap seperti tadi lah, maka menangkap dibawa ke pelabuhan Belawan sini. Helikopter Malaysia jelasnya nggak bisa tinggal diam dia. Stop kan. Begitu digiring, lihat helikopternya berusaha mengejar, tapi sampai di mana dia berhenti. Karena ada laut teritorial. Exactly. Jadi bukannya berarti Malaysia takut, karena paham aja dia, paham hukum internasional. Dan ini sampai hari ini masih terjadi bahwa belum belum ada batas antara Indonesia dengan Malaysia untuk yang legalnya yang garis merah ini Pak, yang diakui. yang diakui untuk dasar laut. Kalau untuk dasar laut kita udah terima, ya kan? Kan untuk dasar laut. Ini kan kita ngomongin untuk air laut. Ya, makanya tadi masih berdebat ya Pak. Hmm. Saya geser sedikit ya supaya jaringan juga kelihatan, biar adil itu. Nah, jadi intinya adalah kompleksitas ini masih terjadi karena ada batas yang kita mau, dia mau, tapi kita belum sepakat. Gitu. Nah, saya mau kasih beberapa ilustrasi lagi. Tadi kan 2 dimensi itu, nah 3 dimensinya. Ini Malaysia, ini Indonesia. Tahun 69 itu garis batasnya. Membagi dasar laut, kan? Lihat kan? Oke. Indonesia maunya untuk air laut
di situ maunya. Jangan tadi kan. Malaysia maunya di situ kan gitu tadi ceritanya nih. Terjadilah tumpang tindih, ya kan? Jadi kalau nelayan Malaysia datang ke situ kita bilang dia melanggar gitu. Kalau kita datang ke situ ya dibilang melanggar juga sama dia. Kan kebetulan tadi contohnya eh, nelayan dia yang ke sana, patroli kita ketemu kan. Ini kan bisa sebaliknya sebenarnya. Yang seru kan kalau sesama patroli ketemu. Nah, gitu. Jadi kamu masuk perairan saya, ya mungkin Malaysia juga akan ngopi aja gitu, mengatakan hal yang sama gitu. Nah, jadi dalam hal ini kalau terjadi kejadian begini, apakah terjadi pelanggaran batas? Enggak, karena batasnya belum ada. Tapi melanggar apa yang dilanggar? Melanggar keinginan. Indonesia melanggar keinginannya atau proposalnya Malaysia. Malaysia melanggar proposal Indonesia itu sebenarnya. Ini kan garis-garis ini garis-garis keinginan semua nih kan. Ini sama ini gitu. Kasus yang tadi gimana Pak endingnya? Yang Yang tadi kan beneran terjadi ya? uh, itu terjadi penangkapan, terus diadilin, kembalikan lagi gitu. Oh, udah sering terjadi itu. Biasanya sih. Nah, oke. Dari sini sekarang kita bahas ini. Dari sini, apa iya kita mau bertengkar terus setiap saat? Karena kita belum ada batas soalnya. Maka kesepakatannya kemudian kalau ada nelayan Indonesia atau Malaysia yang datang ke kawasan tumpang tindih itu, maka petugas nggak boleh nangkap. Harus dikasih tahu saja baik-baik untuk pergi. Jadi diusir aja gitu. Baik Indonesia takut Malaysia. Kita udah punya MOU-nya tahun 2012. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gini banyak orangnya. Apa iya bisa kita bikin batas yang beda untuk air lautnya dengan dasar lautnya? Ini kan beda nih. Usulan Indonesia kan beda garisnya. Usulan Malaysia malah satu garis. Jawabannya bisa. Ini contohnya. Antara Australia dengan Indonesia. Tadi kan dengan Malaysia. Australia kita bikin batas dasar laut tahun 70-an. Ya. Lalu tahun 97 kita bikin garis batas ZEE atau untuk air laut. Beda garisnya. Dan disepakati itu. Jadi kalau Malaysia tanya, ada nggak contohnya? Ada, kita udah lakukan. Nah, berarti di daerah itu, di tengah ini, dasar lautnya punya Australia, ya kan? Air lautnya punya Indonesia, kan itu jadi. Untuk di kawasan itu ya. Nah, memang konsekuensinya tidak gampang. Berarti itu ikannya punya siapa? Punya Indonesia. Punya Indonesia ikannya. Tapi kalau ada minyak punya Australia. Ya, kalau ikannya pakai paspor tuh paspornya gitu. Tapi kalau minyaknya Punya Australia. Australia. Tripang, Iya, karena dia di dasar laut. dasar laut. Tripang yang besar. Nah, ini yang harus dipahami. Konteksnya. Ini manajemen. Kan garisnya udah nih. Pengelolaannya nih. Pelanggaran batas. Nelayan nangkap spesies yang salah. Harusnya boleh nangkap ikan doang, dia nangkap tripang. Gitu-gitu kan. Atau harusnya orang Malaysia orang Australia nangkap tripang doang, kok nangkap ikannya. Nah, itulah part of the management. Ya, saya gagal PDP kemarin gara-gara ini, Pak. Gimana? Saya tanyain sama ininya kan. Oh iya? Iya, kan Oh, di batas. Bengkalis itu kan batas laut, Pak, Ah, dengan Malaysia. ya. Saya kan nggak pernah belajar di sebelumnya ya, Pak ya. Oh. Juga saya angkat isunya kan tentang abrasi waktu itu. Ya, ya. Dia nyinggung. Terus gimana, Mbak? Kalau ada nelayan dari Malaysia ke Indonesia, gimana? Saya mau bilang ini nggak bisa sama sekali. Oh gitu pertanyaannya. Iya, Sangat menarik ya. Jadi teknis juga gitu ya. Harusnya ketemu saya dulu tuh. Tapi kita nggak bahas itu ya kemarin. ya. Dan kita bahas teknis Iya. menjawab gitu-gitu. Iya, iya. It's okay. Itu S3 kan. Itu S3. Nah, jadi itu, nah ini kita udah mulai tahu sekarang. Membikin batasnya adalah satu hal. Mengelola batasnya adalah hal yang lain gitu kan. Oke, saya mau hentikan di situ dulu. Eh, paling udah kebayang sekarang kompleksitas apa namanya perbatasan itu, gimana dibuatnya, gimana dikelolanya.
Kalau Cina Selatan nggak saya sampaikan, nanti malah dirumit lagi. Gitu. Semoga ada gambarannya dari awal sampai akhirnya gimana duduk perkaranya paling nggak gitu. Kalau soal hafal menghafal saya sih nggak hafal juga, tapi logikanya gimana gitu. Oke. Ada yang mau dikomenin? Cukup. Udah, oke, cukup ya. Oke. Ini saya stop share, saya stop dulu. Ya.